Selamat malam KBP Lovers. Hari ini formasinya lengkap banget. Ada Bunda, Anwar, Mas Iqbal, Ken. Dan kita semalam hari ini kedatangan Kang Arya Sena. Kita akan bahas lebih dalam lagi karena Kang Arya ini punya banyak sekali cerita yang bakalan kita mau bahas malam hari ini. Seru banget gitu ya. Dan aku sebelumnya pengen ngingetin buat kalian semua, jangan lupa untuk kalian semua bisa mendapatkan kesempatan umroh yang akan diundi di tanggal 21 Maret 2023 nanti. Salah satu di antara kamu yang nonton malam hari ini, mudah-mudahan kamu yang dapat kesempatan umroh bersama Benchmarket. Caranya gampang, kalian tinggal belanja. Salah satunya bisa belanja bensu bakso di Benchmarket dengan minimal belanja 250.000 sampai dengan tanggal 20 Maret. Kamu bisa mendapati umroh bersama Benchmarket ya. Oke, kalau gitu mari kita pakai headphone kita yang bagus dan mikrofon kita yang dari Hardwell. Anyway, thank you buat Hardwell. Malam hari ini guys, balik lagi ke villa ya. Karena masih banyak yang mau kita ulik juga kayaknya. Kita ada dua cerita yang mungkin bisa kita dalamin. Waktu itu Kang Arya punten sebentar ya. Waktu itu kita ke villa terakhir mungkin belum tuntas ceritanya. Sampai akhirnya Ken waktu itu bilang juga, Mas Iqbal juga cerita juga katanya Ken pernah dipukul, pulangnya sakit dari sini gitu ya Ken ya? Iya. Bener. Itu kalau nggak salah di bagian kanan. Itu dipukul. Dan pas seminggu kemudian KBP lagi itu masih sakit. Di belikat. Iya, di belikat, bagian belikat. Tapi agak ke belakang dikit. Tuh seminggu sakitnya. Mas Iqbal juga bilang katanya yang di area bawah tuh belum masuk ke area depan ya. Belum. Boleh dipanggilin kali Mas Iqbal ya, karena kita nggak mau ke bawah. Mohon maaf kita ke bawah-bawah. Takut juga, mendingan. Mendingan. Ada lagi gerimis parah lagi hujan terus dari tadi. Justru cek tahu. Gerimis tuh biasanya kuntilanak muncul. Apain sih diomongin? Ya namanya juga podcast horor. Iya. Rasain aja nggak usah diomongin. Sengaja mancing. Oke, Kang Arya makasih Bentar banyak. digigit ikan loh. Ya, kenapa Anwar digigit ikan? Iya, Digigit. digigit anak. Gara-gara aku nggak jaga omongan dan akhirnya aku percaya ketika dia datang satu tempat kita nggak jaga omongan, aku dibayar tunai di situ. Baru kemarin Kemana? Lu nggak tahu? Nggak tahu. aku dirawat di rumah sakit. Disontok matanya sama ikan arwana Ikan ya? arwarna. Kok Arwana? lu bernama Arwana? Enggak, jadi aku datang ke Cibubur di lokasi syuting. Kan ada teman-teman Anwar yang ngagetin kan Anwar kaget kan. Terus? Dan maaf Anwar ngomongnya nggak sopan kayak teriak-teriak. Dan kebetulan banget hari itu nggak tahu kita nggak ada doa bareng sama tim. Nggak ada, lupa apa gimana ya. Aku merinding. Set, aku teriak-teriak, aku tolong. Terus maaf ada ngomong kurang sopan. Aku turun ke sawah. Tahu nggak? Masa ikannya terbang maaf. Ikan segini, ikan arwana terbang di mata aku. Dut, wow. Aku sampai mau pingsan, mata sampai gini. Terus mataku bengkak kayak mau keluar. Terus aku dibawa ke rumah sakit. Aku pikir kan musibah kan, tapi aku pikir gini, masa iya? Dan itu aku ngejelas ikannya terbang ke mata aku, mulutnya. Kan ikan arwana kayak ikan lohan ya, mulutnya agak monyong begitu kan. Terus nyantok. Di rumah sakit aku cuma kayak ngebatin kan kayak astagfirullahaladzim, ya Allah ini salah Anwar. Dan terus aku ngomong di grup syuting, kayaknya kita nggak ada yang doa di hari itu. Mereka bilang oh iya bener. Dan ternyata dari situ Anwar belajar. Ketika masuk ke tempat baru yang kita nggak tahu ya, ya apapun bentuknya kita permisi, assalamualaikum, numpang, maaf ya kita mau syuting gitu. Dan minta doa sama Allah, minta dikasih keselamatan. Dan bener hari itu, ya Allah aku bener-bener kayak kejadian tuh kayak cepet banget. Terus lu lanjut syuting nggak? Enggak lah. Pakai kacamata terus hari itu 2 hari pakai kacamata karena mata aku. Ada lagi di Antok, bukan nama tawon tapi sama Arwana. Aku malu ya, orang-orang nanya aku update kan. Kakak sakit kan, aku malu kan. Di Antok sama itu enggak, aku medical check up aja gitu. Mereka tahuan ya di sini. By the way, Kang Arya terima kasih banyak sudah mau berbagi ceritanya melalui DM di Instagram kita ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, aku perkenalkan Kang Arya Sena ini adalah seseorang pendaki profesional bisa dibilang
Bisa. Dan juga masih aktif di organisasi Jakarta Rescue ya. Iya. Dan Jakarta Rescue ini memang adalah organisasi yang diturunkan ketika ada musibah ataupun bencana. Iya. Seperti betul. itu ya. Betul. Dan ini ceritanya banyak banget. Banyak banget. Bayangin kalau udah ada musibah bencana kan pasti mohon maaf ada yang korban jiwa lah, ada yang utuh ataupun tidak. Ini ceritanya bakalan setebel ini. Jadi kita dengerin langsung ke Waduh. Kang Arya. Narasumber. Siap. Kita mulai dari yang paling bukan berkesan ya, karena terlihat terdengar tidak etis kalau berkesan. Yang paling menurut Kang Arya ini adalah kejadian paling fatal yang Kang Arya bantu. Apa ya? Pertama itu 2004 ya akhir, dimana saya harus mengangkat ratusan bahkan ribuan jenazah dengan kondisi yang bermacam-macam. Jadi ada yang utuh, ada yang juga mohon maaf tercabik-cabik oleh kekuatan gelombang tsunami. Ya Allah. Jadi memang saat itu menguras energi juga emosi, dimana kita menghadapi sebuah tempat yang hancur dan korban-korban itu bergelimpangan di mana-mana gitu. Bisa dikatakan di setiap sudut mata kita memandang itu isinya mohon maaf hanya jenazah manusia. Dan itu awal-awal sih nggak terlalu menusuk baunya ya. Tapi setelah saya sudah 2 minggu di Banda Aceh dan sekitarnya barulah mulai merasa nggak enak karena apa ya, indera penciuman saya mulai terganggu oleh bau yang luar biasa gitu. Jadi saya makan apa aja tuh baunya mohon maaf bau jenazah. Jadi minum kopi ya bau jenazah, makan ya bau jenazah. Jadi waktu tsunami Aceh itu kan korbannya ratusan ribu. Iya. Jadi menimbulkan inilah kerusakan di indera penciuman kita gitu. Saking akhirnya kita setiap hari kan mencium bau itu aja gitu. Jadi rusak lah indera penciuman saya itu. Jadi kadang-kadang kalau ada jenazah yang tertinggal, mohon maaf anggota tubuhnya itu malam suka datang kan. Abang nih macam mana bang katanya. Abang nih ambil tubuh saya tapi enggak lengkap lah bang katanya gitu. Itu awal-awal. Ada suara ada. Ini saya merinding cerita ini. Memang berkesan banget memang di dalam hati saya nih. Dan itu nggak sekali kejadian gitu. Nggak sekali. Jadi setiap ada yang tertinggal lah dan mungkin korban ini kurang berkenan gitu. Entah ini korin, ini jin, saya kurang paham ya. Intinya kita kan di sana itu memang sebagai relawan yang diturunkan pertama kali datang ke Banda Aceh gitu. Itu selalu ada aja kejadian seperti itu. Bahkan kadang-kadang kan kita di balkon di lantai 2 itu kan nggak ada balkonnya ya. Iya. Kadang-kadang ada orang datang kita nggak sadar gitu kan, bilang bang makasih katanya ada ambil saya gitu kan. Nanti begitu dia selesai terima kasih baru kita sadar loh kita kan di lantai 2 gitu. Ini orang dari mana? Tapi lama-lama kita terbiasa sih gitu. Dan setiap tempat itu selalu ada kisah seperti itunya. Jadi kadang-kadang nih jenazah nggak ketemu nih. Misalnya tertimbun lumpur atau reruntuhan bangunan. Tiba-tiba salah seorang di antara kita, termasuk saya, pernah ada satu kasus di mana saya melihat ada wanita itu jalan, mohon maaf, apa ya? Kalau bahasa Betawinya jingkrik kali ya. Jingkek gitu ya jalan. Dia lompat-lompat dari satu titik ke satu titik tapi sambil bawa kepala gitu kan. Tapi ini bukan penglihatan ini, teteh mohon maaf, bukan penglihatan mata gitu. Hanya saya yang lihat gitu kan. Tapi saya perhatikan dia dari titik ini ke titik ini kok bolak-balik. Setelah saya cek, saya gali di sini ternyata kepalanya, saya gali di sini ternyata badannya. Dan itu banyak sekali kondisi korban yang seperti itu. Jadi di Banda Aceh itu memang nggak siang nggak malam. Kalau malam itu suara anjing gimana ya? Itu nggak berhenti. Nanti sela-selanya suka ada yang teriak pakai bahasa lokal ya. Sakit gitu kan. Terus terkadang ada suara orang ngaji gitu kan. Jadi memang malamnya tuh horrible banget, ngeri banget malamnya. Bagi kita yang
ada di sana akhirnya ya terbiasa gitu. Waktu awal-awal sih meriang juga itu. Soalnya saya ditaruh di daerah dekat Pantai Perak, di mana terdampak tsunami itu dahsyat sekali. Hampir tidak ada bangunan di sana. Jadi hampir tiap malam saya menyaksikan itu, mendengarkan suara-suara itu. Walaupun ada satu keajaiban di Aceh, di daerah Lampu itu ada sebuah masjid, Masjid Raya Lampu namanya. Dia tetap berdiri kokoh. Sedangkan 7 km persegi itu tidak ada satupun bangunan berdiri, tapi hanya masjid itu aja berdiri kokoh. Sehingga teman saya yang non muslim akhirnya dia bersujud di situ dan dia masuk Islam. Saking dia ini takjub melihat keadaan masjid yang kacanya aja nggak pecah, beduknya nggak. Itu saya lihat pakai mata kepala, bukan cerita dari cerita. Jadi teman saya langsung, dia waktu itu masih non muslim, sekarang udah mualaf. Dia langsung bersujud di dalam masjid, langsung syahadat sendiri sendiri. Saya cuma bilang Masya Allah. Itu luar biasa, itu yang paling berkesan kalau di Aceh. Proses waktu di Aceh itu, maaf Kang Arya, bukan bermaksud untuk membuka kembali perasaan yang kurang nyaman di Kang Arya. Tapi aku penasaran juga sih, waktu itu proses evakuasi berapa lama ya? Saya di sana 2 bulan, jenazah itu masih ada terus. 2 bulan? 2 bulan, saya 28 Desember masuk Banda Aceh. 28 Februari saya pulang ke Jakarta. Sebelum saya pulang itu saya masih dapat sekitar 50 kerangka manusia. Kerangka? Iya. Udah bentuk kerangka berarti? Iya, sudah 2 bulan soalnya kan. Dan itu misalnya di daerah villa ini ya. Iya. Misalnya tim saya ngangkat 50. Ya. Besok tim lain datang masih dapat 50. Besok tim lain lagi datang masih dapat 10, 20 karena saking banyaknya korban. Banyak banget. Sampai jenazah itu kita bingung hitungnya gitu loh. Dan proses ini maksudnya dijalankan tanpa ada penerangan lampu kan ya? Kalau saat itu ada listrik gitu nggak? Di awal-awal nggak ada. Itu sampai 1 bulan tidak ada, tapi setelah 1 bulan sudah mulai ada listrik. Jadi kalau dari 28 Desember sampai akhir Januari itu nggak ada listrik kecuali di Bandara Blang Bintang. Di tempat lain semua yang terdampak langsung tsunami itu nggak ada listrik. Tapi kalau untuk Lambaro ataupun daerah-daerah yang tidak terdampak tsunami, listrik masih ada. Berarti udah mencekam banget dong. Kalau misalnya udah masuk mau maghrib, menjelang ke malam itu benar-benar gelap. Gelap gulita, suaranya juga cakep banget. Jadi suaranya udah mulai suara anjing sama terkadang diselingi oleh rintihan manusia. Itu perasaannya bukan tentang takut akan apapun ya, makhluk gaib, korin, jin atau apapun itu, tapi tahu nggak? Kita kadang maaf ya ngelihat ada kecelakaan motor jatuh aja orangnya dalam kondisi sehat gitu ya. Pasti punya ada rasa deg-degan, kadang ada yang sampai mual gitu ya. Iya. Kaget, apalagi yang kita masuk ke dalam Anwar, apaan sih War? Apaan sih War? Jalan. Sampai mana tadi gue bilang ya? Sampai ini Oh iya. perasaan khawatir, deg-degan lihat musibah. Tapi yang apa mungkin aku coba ikut rasain, di mana manusia itu kan punya hati nurani melihat kondisi seperti itu, punya rasa khawatir, punya rasa trauma, rasa takut, kecemasan tengah malam di sebuah lokasi yang memang isinya gila Tuhan, kalau mau ngambil orang semudah membalikan telapak tangan nggak sih? Iya. Merubah Sekejap situasi aja gitu. sekejap gitu. Langsung menggigili sendiri kebayangnya. Hebat Kang Arya ya berarti ya. Kalau kita ada di sana itu mata kita yang dilihat itu hanya jenazah. Aduh. Kemanapun mandang itu hanya jenazah aja berserakan. Dengan kondisi yang bermacam-macam. Dengan kondisi yang bermacam-macam. Jadi ada satu cerita di mana saya mengangkat jenazah yang wangi. Dia sudah sekitar 3 minggu. Jadi beliau ini ibu muda dengan bayi. Itu saya ketemukan beliau ini pertengahan Januari, tapi tidak busuk. Dan kita laki-laki tidak mau sentuh. Dan suster-suster yang biasanya pada jaim apa gimana gitu kan, pada males kalau ngangkat mayat gitu kan. Tiba-tiba begitu kita panggil, mereka sigap tuh langsung. Jadi kita mau sentuh aja jangan, bukan muhrim gitu kan. Sampai udah jadi jenazah aja kita nggak berani sentuh. Dan itu jenazahnya wangi sekali dan sempat diabadikan sama kalau nggak salah wartawan dari Iran itu kalau nggak salah.
Itu tadi mungkin satu yang paling teringat sama Kang Arya ya. Tapi aku ada cerita juga ini tentang Kang Arya ya, yang kita dapati dari DM di Instagram kita. Sebagai seorang pendaki gunung yang aktif gitu ya, bersama dengan organisasi, ada satu cerita yang menarik di Gunung Slamet. Katanya minta mantu. Ya betul, seperti itu kurang lebihnya. Maksudnya minta mantu? Jadi salah seorang anggota saya itu diminta lah untuk menjadi penghuni lah di Gunung Gede, di Gunung Slamet itu. Ya kejadiannya cukup panjang kalau mau diceritakan itu. Jadi awalnya sih ini kegiatan pengambilan nomor. Kegiatan pengambilan nomor organisasi, tapi bukan Jakarta Rescue ya, organisasi pencinta alam saya. Di awal semua kegiatan tuh semuanya lancar lah, mulai dari Jakarta, terus kita naik kereta. Nah di sini ada trigger lah, dimana anak didik saya ini bercanda gitu di kereta, bilang dia mau nikah di Gunung Slamet. Tapi bercanda, bukan berarti mau nikah beneran. Sempat kita ledekin lah, karena kan waktu itu Riani Jangkaru lagi booming ya. Kita lagi ngomongin dia, tiba-tiba anak didik saya ini bilang mau nikah. Saya bilang, ada aja nikah di gunung, emang ada duitnya, saya bilang kayak gitu kan. Tapi ya bercanda gitu, nggak ada. Kita terpikir kelak gitu, sekitar 24 jam ke depan itu bakal menemukan kejadian yang luar biasa. Ya udah, sampailah kita di Tegal, karena waktu itu kita belum begitu paham transportasi. Jadi dari Tegal kita ke Pemalang, dari Pemalang baru kita sambung mobil yang ke Purwokerto. Nanti kita turun di daerah Gua Lawas itulah ya, Karangreja, sambung lagi sampailah kita ke Pasar Pratin. Dari Pasar Pratin kita ke Bambangan. Masih nggak ada masalah, semua fine aja. Di Bambangan kita registrasi, terus saya juga ngasih pengarahan ke anak didik, mulai kita pendakian. Nah sampai pos 1, karena itu sumber air terakhir di sana, kita ini dulu briefing lagi, karena tidak ada penitipan nyawa kan dalam pendakian. Saya bilang Penitipan nyawa. iya, penitipan nyawa itu artinya logistik sama air minum dibawa sendiri. Oh, yang suka dibawa di blok itu. Jadi nggak boleh dititipin ke orang, masing-masing orang bertanggung jawab sama kebutuhannya masing-masing. Sudah saya briefing, dibentuk 2 tim, karena kan kita 13 orang. Tim pertama jalan, jeda 5 menit, tim saya terakhir jalan. Nah di awal perjalanan sekitar 15 menit atau 20 menit, karena jalur Gunung Slamet yang sekarang berbeda dengan jalur yang dulu. Nah jalur yang dulu itu kita lewat lapangan bola, dia ada di sebelah kanan bukit. Kira-kira 15 menit, tiba-tiba anak didik saya bilang ini kan, "Bang, ada nenek-nenek bawa kayu bakar banyak banget." Saya nggak lihat, saya bingung, saya liatin mana cuman pohon doangan, cuman supaya ini anak nggak takut, saya bilang oh iya lihat gitu. Padahal saya celingak-celingak, mana nggak ada apa-apaan gitu. Terus nggak lama dia bilang, "Bang, ada cowok bang, manis banget," gitu kan. Dalam hati saya, cowok apaan manis dari Hongkong, orang pohonan doangan gitu kan. Cuman supaya ini anak cewek ini nggak takut, saya bilang oh iya ganteng. Dalam hati, apaan pohonan doangan gitu kan. Nah setelah itu menurut si anak didik saya ini udah berlalu, nggak lama dia pingsan. Saya pikir pingsan biasa. Saya cek, kok matanya melotot ya. Terus nggak lama kan gerimis, kok matanya kena air hujan, dia nggak mau kedip. Begitu saya coba baca sholawat dan beberapa ayat suci, kok dia malah mendesis, malah. Saya mulai agak curiga nih. Saya bilang ini kayaknya nggak beres. Satu orang di belakang saya panggil, namanya Ari. Kasih kode bahaya, karena kita tuh selalu punya kode ya, kode bahaya antar kita aja. Ada sesuatu ya? Enggak? Nggak ada. Kayak ada suara ya, apa sih? Kayak keganggu nih ininya, frekuensi suaranya kayaknya. Kayak bunyi alarm. Iya. Bener. Bunyi nggak begini? Ada nyebur. Iya kalau tokan tuh nit. Ada nyebur ya? Kalau Iya, tokan tadi tuh ada yang lompat. Kayak lompat dari air ya? aku tuh Lompat dari aku air. langsung bilang ya, Mas Ik, aku tuh ngeliat ada kepala tanpa badan, ada jeroannya. Yang satu lagi ada yang kecil segede gini, matanya gede tapi sekecil gini, tapi cuma matanya doang 2 gede di bawah pohon. Tadi pun di sini ada yang berdiri tadi pas pada saat Kang Arya cerita.
Ya. Iya, tadi kan. Jadi kayak ada sosok, bukan kayak ada ya, tapi ada sosok laki-laki pakai sarung kotak-kotak warna coklat dengan kemeja coklat. Kira-kira usia mungkin sekitar 65 atau 70 tahun ya. Rambutnya segini. Ya nggak tahu itu mungkin Kang Arya dulu di Aceh apa pernah Ada ciri-ciri kayak mengevakuasi gitu. Ada, cuman sosok seperti itu atau korban yang wujudnya seperti itu. ada, cuman saya ingat banyak yang bersarung memang, banyak yang bersarung. Karena memang aduh, saya itu kalau dihitung-hitung mungkin ada 2000 mayat yang kita pegang selama di sana. Ya mungkin salah satunya juga tadi yang dilihat Uncle, salah satunya ya itu. Masa? Oh iya. Ya karena tadi pas pada saat Kang Arya cerita, dia mengingat kan, iya flashback. Nah disitulah kayak timbul suatu energi menggumpal, akhirnya membentuk sosok. Ditangkap oleh sosok-sosok sekitar. Sebenarnya sosok sekitar yang menangkap. Dengar nggak? Ini suara apa nih? Air. Bukan. Suara kayak orang teriak apa? Mendesis ya? Iya. Oh mereka lagi niru ini. Apa yang dia omongin? La ilaha illallah kalau saya denger ya. Nggak tahu dah. Iya, kurang jelas sih memang. Udah hilang. Oke lanjutkan. Jadi setelah saya yakin ini memang bukan pingsan biasa, saya hentikan pergerakan tim. Nah, anggota saya ini kan tubuhnya ramping ya, dalam artian ya cewek SMA lah gitu. Ketika saya coba angkat nggak bisa. Saya angkat dia turun lagi ke bumi. Saya angkat dia turun lagi ke bumi. Saya yakin di sini pasti ini nggak bener gitu kan. Akhirnya seluruh tim saya suruh kembali ke titik di mana kejadian ini kan. Nggak lama tim itu kembali semua. Kita nih ada cowok sekitar 10 orang. Masa iya ngangkat satu cewek yang tubuhnya ramping 10 orang nggak ada yang sanggup. Jadi kita nggak ada yang sanggup ngangkat ini. Jadi setiap korban kita angkat dia seperti ketarik lagi ke bumi gitu. Akhirnya saya bilang saya nggak kehabisan akal karena ini kan tanggung jawab saya. Saya bilang udah bikin bantalan manusia gitu. Jadi kita tiduran nih berjejer. Saya bilang coba di sana bikin tenda darurat. Saya bilang gitu kan. Nah ketika yang tidur pertama itu kan saya angkat ke badan saya kayak ketindihan kayu gelondong. Bruk. Wah berat banget. Akhirnya susah payah jarak yang cuma 5 meter sampai ke tenda darurat itu kita menghabiskan waktu setengah jam. Itu energi habis-habisan udah. Begitu sampai di dalam, karena ini korban wanita, kita berpikir tetap positif. Walaupun ini pingsannya bukan pingsan biasa, tapi karena bajunya basah kita ganti. Ada lagi suaranya. Oh iya, Kang, kan mau nanya nih, ngomong-ngomong soal yang berdesis. Iya. Nah kalau dari matanya Kang Arya sendiri, itu kira-kira makhluknya tuh jenisnya apa? Saya kurang begitu tajam gitu Mas ya. Tapi nanti akhirnya kita akan tahu setelah menjelang maghrib. Jadi kalau mungkin melihat ini saya nggak bisa gitu. Tapi kalau nggak sengaja sering juga sih. Tapi waktu itu saya nggak sama sekali nggak ngerti. Nantilah setelah kita tangani di tenda. Karena di tenda itu setelah kita gantiin baju, dia kan berontak terus. Terus ya biasalah kita baca selawat apa malah diomelin sama dia kan. Kata dia gini, lu baca Quran aja masih kagak bener mau baca sama gua tong katanya. Dia ngomongnya Betawi. Betawi. Iya, logatnya ngikutin kita karena kan kita dari Jakarta gitu kan. Dia jadi ngikutin logat kita gitu. Oh iya benar. Lu baca Quran belum bener tong katanya. Dia baca tuh Al-Baqarah, bengong kita. Dia baca Al-Baqarah. Kata dia, lu baru segini, guru-guru lu baru segini, umur gua 6.000 tahun kata dia. Merinding langsung gue. Semua dilihat bangun semuanya. Kaget. Tapi kita masih Kaget kan? kita belum tahu sosok kita. Nah, saya ingat salah seorang. Aduh, pindah yuk dingin. Nggak sumpah ini ceritanya jadi makin kayak Ini belum serem ini, masih Terus, panjang. bisa majuin ke situ ya. Apa barusan yang terbang dari atas ini Mas Ik? Tadi di situ yang terbang tadi sosok perempuan. Ada gelodok ya?
Apa sih lu? Kok kayak digelodok? Nggak suara glodok. Glodok. Kok suara glodok? Mana yang hujan gerimis ceritanya begini. Terus kan, sorry kepotong. Terus kita ingat, saya kan ada salah seorang anggota yang orang tuanya baru pulang dari tanah suci. Nah sebelum berangkat dia bilang bawa air zam-zam katanya. Saya ingat itu. Saya bilang coba tadi si Bontek kan namanya, Tek mana air jam-jam lo gitu kan. Ini bang kata dia. Saya bilang gini, coba tolong yang muslim baca selawat berapa kali kayak tahan napas terus tiupin ke air jam-jam, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah masing-masing yang muslim tuh baca selawat atau ayat suci ditiupin ke air jam-jam itu terus ditutup. Setelah selesai saya campur garam. Terus saya pisah lagi, saya campur ke air biasa. Saya tanya lagi, lu jangan berani sama anak cewek ini lemah. Dia enggak, dia tetap desis aja tuh. Jadi setiap ditanya dia cuma desis doang, nggak mau nyot. Akhirnya karena saya bingung, saya ancam dia, kalau lu nggak mau keluar, lu tuh juga bukan apa-apa. Yang hebat tuh Allah, bukan lu. Lu sama gua sama-sama ciptaan, gak usah belagu lu depan gua, saya bilang gitu. Terus saya minumin tuh air zam-zam, saya paksa. Ampun ya, teriak-teriak. Tapi tetap nggak mau keluar. Saya bilang kalau lu nggak mau keluar, gue paksa minum lagi lo. Akhirnya dia bilang, iya saya keluar. Tapi saya nggak percaya sama tipu daya dia gitu. Nah jadi seluruh tenda itu kecuali pintu itu saya cipratin sama air jam-jam sambil baca salawat kita. Saya bilang gini, oke, sekarang sebelum lu keluar, saya bilang sama anak didik saya, namanya Lando, Do, tolong lu bakarin spiritus di kaleng campur garam. Gue mau tahu nih makhluk bener apa enggak nih gitu. Nah begitu spiritus sudah jadi, baru saya bilang udah deh lu keluar. Nah begitu dia bilang dia keluar, itu dinding tenda itu kayak goyang-goyang gitu, tapi dia nggak bisa tembus gitu, jadi goyang sana goyang sini. Terus saya ngomong, pintu keluar lu cuma di situ, saya bilang. Akhirnya saya bukain pintu tenda tuh. Begitu pintu tenda saya buka, dia keluar, kelihatan itu. Saya belum tahu wujudnya nih. Begitu dia sentuh api, bayangan ini sentuh api, terus energi api ke sedot sama tubuhnya dia, baru kelihatan wujudnya tuh. Kecil, setinggi kita, cuman dia tanduknya 3. Satu tanduk pecah 3, rambutnya ular. Waktu itu saya belum lihat dia megang pedang ular sama tongkat ular, belum kelihatan. Jadi ketika dia keluar, itu dia melengking, kenceng banget melengkingannya. Saya, wah, pokoknya kenceng lah, teriak, wah, itu seluruh daun-daun pohon yang ada di sekitar kita berguguran sama ada petir. Semua di luar itu teman-teman saya istighfar, yang muslim istighfar, sholawat, pokoknya kacau itu suasana sebentaran. Tapi akhirnya suara petir sama anginnya hilang. Setelah hilang baru si Bunga ini sadar, namanya Bunga nih ya, tadi saya nggak bisa sebut nama aslinya. Ketika si Bunga sadar baru dia bilang, loh bang kok di sini? Kan tadi kita udah sampai puncak. Saya bilang, padahal sejatinya sampai pos 2 aja kita belum. Tapi dia ngomong katanya, tadi kan kita udah sampai puncak bang. Oh iya, udah Bunga kamu tenang aja. Akhirnya setelah saya pastikan Bunga itu udah nggak apa-apa, saya bentuk tim tuh kan. Tim 1 untuk bawa barang-barang, tim 2 untuk nganter Bunga nih ke bawah. Nah saya nggak percaya sama makhluk ini. Saya stay dulu di sini. Saya bilang udah, ketika anak-anak didik saya udah turun, saya tinggal bertiga. Saya, Lando, sama Cepot namanya. Di situ saya udah siapin spiritus, campur garam, sama air jam-jam tadi. Nah itu air jam-jamnya saya lempar ke pohon. Saya lempar ke pohon, terus spiritus saya lempar ke pohon. Saya sundut. Begitu saya sundut, harusnya kan spiritusnya nyalanya kecil ya, paling berapa senti lah nyala apinya. Tapi ini sampai seluruh pohon nyala, sampai seluruh pohon nyala sampai ke atas. Itu nampak itu makhluk itu jelas, baru dia megang tongkat ular sama pedang ular. Matanya baru kelihatan 1. Jadi matanya 1, tanduknya 3, ekornya baru kelihatan 3, badannya tutul-tutul. Itu dia berteriak histeris, terus kita kena energinya dia. Kita mental bertiga, jatuh. Terus saya bilang sama teman saya, kalau emang udah takdir mati di sini, mati. Tapi kalau kita diem aja, kita salah. Udah saya cabut golok, saya bertiga kompak nih, ngebacok
pohon yang tempat dia tinggal tadi, yaitu pohon kembar yang biasa kita kenal dulu ya, pendaki dulu, kalau pendaki sekarang nggak tahu kan, sebagai gerbang gaib. Iya, gerbang, jadi pohon kembar. Kalau pendaki lama selamat pasti tahu, tapi kalau pendaki sekarang era 2005 ke atas mungkin nggak tahu. Ini suaranya jelas nih. Ada yang teriak. Pasti kuping aku merah. Kiri kanan. Kenapa? Nggak tahu. Dengar cerita ini tuh kupingnya panas. Sama gue tuh kupingnya juga panas sih denger ceritanya. Panas dipegang, pegang Bun. Ini masih panjang, Bang. Pegang deh Bun. Masih panjang ini, sampai Jakarta dikejar soalnya. Oh, jadi kisah tadi Aki itu Ikutin ya? sampai Jakarta masih Sampai Jakarta. Sampai ini masih banyak kejadian serunya ini. teror itu. Yang paling wah, ngeri lah. Yang paling ngeri nanti begitu kereta diberhentiin sama dia. Terus. Sampai kereta. Nanti tapi ya. Kan diceritain nih. Itu udah pada siapnya ya. Ngeri ini cerita. Ya karena yang Ken denger tadi itu kan sempet apa ya? Sempet kebayang ketika tadi apa si Kang Arya bilang itu tanduknya 3, tapi itu bercabang, itu menurut Ken itu malah bukan tanduk. Apa? Itu lebih ke mahkota. Mahkota. Itu mahkotanya dia, karena jujur ya Kang, sebelumnya Ken pernah membuat karakter dengan bentuk ular, terus tuh di kepalanya tuh ada mahkota yang kalau dulu kita bikin mahkota kan cuma 3. Ya. Itu ada di kepalanya tapi nyatu. Itu pernah jadi mau Ken jadiin desain. Entah kenapa, tapi memang sebelum KBP ini. Makanya begitu pas Kang Arya ngomong soal 3, itu tuh kalau yang Ken lihat itu tuh mahkota, itu suatu tanda. Kayak itu kali gambarannya ya. Kayak topi badut kan ada tuh yang cabangnya 3. Terus Kang, lanjut. Ya itu akhirnya kita kompak, kalau emang mati di sini ya udah mati, kalau emang hidup deh. Akhirnya kita bacok itu pohon itu. Kita bacok, kobaran apinya hilang. Setelah kobaran apinya hilang, saya salam langsung sama Gunung Selamat, saya salam sama ahlul gaib yang ada di situ, terus saya selawat, saya minta maaf kalau memang harus kayak gitu kan. Iya. Udah kita seneng tuh, udah aman nih. Ini makhluk berarti udah nggak keluar lagi gitu. Iya. Dah kita turun ke bawah. Begitu sampai bawah di pos lapangan itu, yang tadi saya bilang pos 1, saya ngeliat tenda. Terus saya dengar suara orang nangis gitu kan. Begitu saya sampai, langsung anak didik saya bilang, "Bang, kena lagi." Saya kaget, loh perasaan tadi kan udah diinin kan, udah di handle. Nah pas dalam perjalanan turun itu, si Bunga itu menjelang, kenapa kita bikin tenda darurat lagi, karena kakinya Bunga itu masuk ke dalam tanah sampai sedengkul. Kesedot apa gimana? Menurut cerita begitu, karena kan saya sampainya udah ada di dalam tenda. Nah ketika kesedot ke dalam tanah, akhirnya dipegangin sama seluruh pendaki yang ada di situ, dibacakan salawat nariyah kalau nggak salah. Akhirnya bisa kecabut, terus ditaruh di dalam tenda. Nah begitu saya masuk ke dalam tenda, teman-teman wanitanya yang 2 orang, sebut aja Nini sama Inggit, itu udah nangis. Terus ngomong ke saya, "Bang, si Bunga kena lagi," gitu kan. Udah, saya peluk tuh langsung karena anak didik saya kan. Iya. Gak lama si Bunga ini ngomong ke saya kan, "Bang, maafin Bunga," gitu kan. "Bunga udah nggak kuat lagi. Bunga minta maaf kalau Bunga udah ngerepotin, Bunga udah nyusahin. Bunga mau ikut cowok manis yang tadi Bunga lihat," katanya gitu kan. Soalnya tadi Bunga udah sampai puncak sama dia, Bang. Dan sekarang Bunga diajak ke sana supaya jadi keluarga, tuh udah nungguin katanya. Saya tidak melihat apa-apa. Terus dia ngomong lagi, "Bang, tuh ada bapak juga." Kan Bunga ini anak yatim gitu kan. Jadi ada almarhum bapaknya katanya. Saya bilang, "Mana mungkin kok bisa sampai ada almarhum orang tuanya gitu." Waktu itu dalam keputusasaan saya bilang, dalam batin saya, "Ya Allah, saya mohon petunjuk. Jika memang benar ini orang tuanya Bunga, entah bagaimana caranya, ya Allah, hamba mohon petunjuk." Itu alhamdulillahnya doa saya mungkin dijabah ya. Itu saya lihat ada 2 orang tuanya Bunga. Yang satu maksa untuk ikut ke atas ngerayu-rayu, yang satu lagi diem kayak nggak bisa gerak. Nah begitu sudah saat yang kritis, tiba-tiba yang tadinya diem aja itu langsung nyamber terus megang kepalanya Bunga. "Bunga, kamu belum waktunya."
langsung sadar si bunga. Nah posisi bunga kata anak-anak ya yang pada megangin dia itu nadinya udah nggak ada, jantungnya udah nggak ada. Tapi pas dipegang sama sama bayangan ayahnya itu dia ada lagi sambil nangis. Jadi malam itu juga kita putuskan untuk turun. Kita sewa penduduk lokal untuk gendong si bunga ini. Karena bunga ini yang badannya ramping itu betul-betul jadi berat, susah kita angkat. Akhirnya kita sewa orang kampung. Malam itu saya ngawal si bunga turun ke bawah. Nah dalam perjalanan turun ke bawah, anggota saya di belakang itu kan dulu suka bawa mini kompo ya kalau naik gunung ya. Nah mini kompo itu posisi nggak ada batu baterai. Tapi di tengah perjalanan dia bunyi siaran radio Purwokerto. Itu radio sampai dibuang. Dan sepanjang perjalanan menurut cerita anak didik saya itu diikutin suara mendesis. Nah, itu tapi anak didik saya yang cerita. Kalau saya kan udah dibawa sama bunga. Nah di rumah Pak Kadus ini malam itu bunga no problem. Sampai pagi nggak ada masalah. Nah pagi-paginya kebagi 2 tim. Satu tim mau naik lagi ke atas, satu tim untuk jaga bunga. Kita itu ngobrol sekitar 200 meter dari rumah Pak Kadus. Kita ngomong bisik-bisik. Nah bunga ini posisinya ada di rumah Pak Kadus. Kita langsung bagi tim. Oke, kalau lu mau naik diem-diem aja. Bunga jangan sampai tahu ya. Bang maaf, naik lagi buat apa? Ini yang sisanya yang mau naik ini memang mereka belum pernah ke puncak selamat. Berarti mereka masih mau meneruskan untuk pengambilan nomor anggota. Betul ya. Sementara bunga kita taruh di rumah Pak Kadus. Nah kita ngobrolin ini bunga di rumah Pak Kadus, kita di simpang jalan. Itu jaraknya 200 meter. Setelah selesai kita ngobrol, tiba-tiba bunga keluar. Aku ikut. Kalau lu naik ke Gunung Selamat, gue ikut. Itu dia dari mana itu? Nah itu dia. Langsung dia ngomong bahasa kebun binatang keluar semua. Ngamuk. Terus langsung dia bilang, kalau lu nggak ngajak gue sekarang, gue naik sendiri. Dia langsung lari ke arah Gunung Selamat. Itu tanjakannya begini mas. Itu lari normal kalau bukan trail runner saya rasa nggak bisa. Kita ngejar terus separuh mati sampai akhirnya ke tepi jalur Gunung Salak baru bisa kita pegang. Gunung Selamat baru bisa kita pegang. Begitu kita pegang dia berontak separuh mati kita bawa ke rumahnya Pak Kadus. Nah di rumah Pak Kadus itu ngamuk-ngamuk gak karu-karuan deh. Akhirnya kita putuskan untuk nyari orang yang bisa gitu. Ternyata Lu mau kemana lu? Anwar ada-ada aja. Tommy, siapa Tommy? Siapa kuntilanak? Kuntilanak siapa Salim? Dia ke sawah. Mana dia? Tommy kejar, Tommy. Tolong, center. Apa yang bohong? Tinggi. Center dong, center. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Kamu kali yang bohong. Bawa sini, tarik sini. Bohong siapa? Bohong siapa? Tarik dulu. Tadi gue masuk sini ketemu ular tau. Tanya Herdi deh. Tarik. Ular belang. Putih kuning. Kuning. Jangan nyebur. Awas nih bos. Sini. Ini ditahan. Diam. Bohong siapa yang bohong? Kamu kali yang bohong. Pengantar pesan. Kamu yang bohong kali. Angkel ingat nggak? Hah? Pasti kamu yang bohong. Tapi ini aneh. Tarik sini. Awas, Tom. Tarik keluar ayo, Tom. Tarik keluar, Tom. Tarik keluar. Berat banget deh. Bismillah. Awas. Tarikin. Pon Kamboja lagi nih. Diam. Dia mau ke sana. Diam. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Kamu yang bohong. Kamu yang bohong, jangan ngada-ngada. Merinding banget gua. Nih. Hah? Keluarin. Iya berat banget. Apa sih? Ya udah ngobrol, ngomong. Apa yang bohong? Siapa yang bohong? Kamu mau ngomong nggak? Siapa yang bohong? Stop. Hei. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Mau ngobrol baik-baik nggak? Duduk. Diam kamu. Kalau kamu ke arah sana terus, kita bisa paksa ya. Bibirnya sampai biru tuh si Muslim.
Waduh, Uncle, Hmm. cincinnya nyala lagi. Hmm. Hmm. Lim. Apa sih ini Mas Ik? Sosoknya tadi nyerupain ular memang. Sosok nyerupain ular. Kenapa dia bilang bohong? Nggak mau minum, jadi bilang bohong. Dia gini sih ya, seolah tidak terima diceritakan oleh Kang Arya ya. Biasa dia mau mencoba, mungkin mau mengecoh kita ya dengan dengan dia bilang Kang Arya itu bohong, maksudnya ya kan, seperti itu. Dia berusaha untuk mengecoh. Mungkin juga dia tidak ingin diceritakan atau tidak ingin diungkap kisah ini siapa sih sebenarnya dia gitu loh. Kenapa kok dia bisa sampai mengganggu anak didiknya Kang Arya. Ini memang sosok yang diceritakan atau salah satu kaki tangannya yang akhirnya hinggap biasanya gitu? Kaki tangannya sih. Kalau untuk sosok si yang ganggu anak didiknya Kang Arya nggak mungkin. Karena Soalnya Mas Ik, tadi yang ditemuin sama Uncle itu ularnya warnanya kuning hitam. Kuning hitam? Ular pengantar pesan. Hitam ular kuning? kayak ular walang dong. Ular apa? Ular berbisa dia. Iya. Ular berbisa. Iya. Hitam kuning. Hitam kuning? Iya, itu lah. Pintu masuk ada? Bisa itu bahaya. Ya, Ki. Dia bilang bohong. Oh maksudnya untuk maksudnya untuk Kalau ada kayak gini-gini. Reaksi ya. Energinya. untuk menjawab ceritanya Kang Arya gitu maksudnya. Iya betul. Jadi kayak misalkan Kang Arya nyeritain ya mungkin ya masih tetap ada yang kayak berusaha kayak dengan Kang Arya cerita seperti ini kan otomatis kan kayak mengundang ya yang dari sana untuk datang ke sini. Iya, ya kan. Nah karena Kang Arya pun nggak terima anak didiknya diganggu seperti itu, akhirnya nih si sosok tadi bilang bohong, gitu loh, bohong, jangan percaya, seperti itu. Dia nggak terimanya itu, dia tidak ingin, ibaratnya tidak ingin dijelekan lah. Berarti bahwa dia tuh salah gitu loh, dia tidak ingin dituduh bahwa dia tuh salah. Berarti mungkin dong si makhluk itu juga mengirimkan utusan untuk bisa datang ke sini, atau dianya juga mungkin. Bener. Baru utusannya aja sih ya, baru utusannya. Karena kita pernah juga Kang Arya, kita ke salah satu gunung dan terornya mengikuti kita itu hampir lebih dari 3 bulan. Iya. 3 bulan. Itu bentuknya siul suaranya. Iya. Enggak gitu? Memang dari gunung. Guru masih bolak-balik Gunung Selamat habis kejadian. Oh pantas. Sampai sekarang udah 7 kali saya bolak-balik Gunung Selamat. Kenapa makhluk-makhluk gunung bisa sampai seperti itu mengikut kemana? Karena gini, kalau sudah bicara soal makhluk di gunung ya, itu memang kelas-kelas jin yang udah tinggi ya, udah sekelas ifrit semua, rata-rata udah sekelas ifrit ya. Ngakunya. Iya. Ya memang umur jin itu iya ribuan tahun, bahkan ada yang sampai di atas 10.000 tahun juga ada. Meninggal ya jin ya? Bisa. Tetap dia bisa binasa. Mati semua makhluk Mati. Allah mati. Mati ya Kak? Mati. Bentar ya, Mas Ik. Tadi yang ngasih tahu ada suara lompat ke air siapa? Aku. Anwar. Tadi Uncle ketemunya Di depan. di depan. Iya, putih Terus kuning. Uncle hitam kuning. masuk lewat samping. Lewat samping. Dan suara yang Kak Anwar denger itu dari Di sini. Samping. samping. Cebruk gitu. Apa maksudnya? Dan ini kan mau cocokin, kan nggak tahu Mas Iqbal sama Uncle inget nggak ya sama Kak Anwar sama siapa sama Tommy, inget nggak? Kan pernah pas jajan tuh pernah bilang di sini ada gerbang goib. Dulu ya, persen dulu. Iya, yang waktu kita kesini KBP Iya, aku kesini, ingat kau ngomong gitu. iya kan? Iya, ada gerbang gaib. Kan ngomong ada gerbang goib di sini. Iya. Yang Uncle lihat itu cuma ngasih pesan, tapi dari gerbang goib itu ada yang keluar. Siapa? Kan merinding yang ngomong sampai ke muka. Dan yang turun tadi tuh bobotnya lumayan gede. Yang keluar yang tadi bukan. Beda lagi. Oh, beda lagi. Tapi yang lompat yang dibilang sama Kak Anwar itu dia. Kita coba mediasi di meja podcast yuk. Iya. Gelap nih, takut ular juga. Yuk, bahaya.
Aman. Kita mau coba ngobrol sama siapa ya? Siapa yang kita ajak mediasi ini? Salim. Baik ya, bukan Salim. Urip. Si Anwar. Kok Anwar? Maksudnya kita mau tarik salah satu Tim. sosok. Tapi angkat ini ngomong-ngomong tadi yang ngomongin soal siul yang diteror siul itu. Tanya Tommy deh. Tom, ingat nggak waktu I Know You? Kita diteror sama siul juga. Ingat nggak dari awal syuting sampai selesai syuting? Ingat. Waktu itu lokasi di mana ya kan? Pokoknya kita bener-bener Gunung juga. Di gunung. Di gunung juga. Gunung. Dan itu disiulin bener-bener sampai kita selesai syuting, sampai memang kita turun dari gunung itu, baru nggak kedengeran. Sampai selesai itu masih ada terus siulnya aku. Kayaknya Di satu titik yang sama. Di satu titik yang sama. Kayaknya aku inget. Dan Ken Lokasi sama pabrik bukan? Kalau waktu itu di gunung. di gunung, lebih ke ini Wisma. Yang Wisma, iya. Iya, Wisma. Nah, di situ Ken nemu apa? Masih kayak permata gitu. Tapi nyantol di ujung ini, di ujung daun. Kayak air mau netes. Itu Ken sama Tommy itu. Jadi kayak liontin dong. Iya, kayak liontin. Warnanya biru. Nah, Tapi itu posisinya di antara dua pohon kembar. iyo. Kalau nggak salah di Gunung Putri deh. Iya, Putri. Gunung Putri. Iya, di Gunung Putri. Makanya Uncle ngomong gitu, Ken jadi inget. Iya. Wah, masih. Udah mulai muncul wanginya ya. Iya. Siapa ini? Perempuan besar. Penguasa dari mana nih Mas Ik? Kepanggil dari mana nih? Wanginya agak bau anyer sama bau bunga. Oh, bunga yang tadi dimakan. Amar kan nyium? Hah? Dimakan. Salah cara itu mah ya. Kok dimakan sih kamu? Tapi gue dari tadi ya, ini gue ngeliat di situ tuh ada yang gerak terus tau gak? Ada yang bergerak. Ini mau dimediasiin ke siapa ya? Ke Muslim dong. Ke Muslim dong. Lim. Salim. Muslim. Ya, ada di sebelah gue banget. Di sini aja kalau sini. nggak Ya di sini aja nih. Ya. Ini. Enggak. Aku nak. Sedikit arwana lagi loh, Man. Ya, Kel. Jangan gitu lu. Gue tuh jarang soalnya kesini malam-malam muar, nggak pernah. Iya makanya. Takut kan? Jadi sebenarnya ada yang gerak. Kakak mau minum. Punten. Udah kan? Jangan masuk angin. Nah ini kalau ada gini Mau kayak bawah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh benar. Siapa kamu? Kita mau coba ngobrol sama siapa ya? Siapa yang kita ajak mediasi ini? Salim. Baik ya, bukan Salim. Urip. Si Anwar. Kok Anwar? Maksudnya kita mau tarik salah satu Tim. sosok. Tapi angkat ini ngomong-ngomong tadi yang ngomongin soal siul yang diteror siul itu. Tanya Tommy deh. Tom, ingat nggak waktu I Know You? Kita diteror sama siul juga. Ingat nggak dari awal syuting sampai selesai syuting? Ingat. Waktu itu lokasi di mana ya kan? Pokoknya kita bener-bener Gunung juga. Di gunung. Di gunung juga. Gunung. Dan itu disiulin bener-bener sampai kita selesai syuting, sampai memang kita turun dari gunung itu, baru nggak kedengeran. Sampai selesai itu masih ada terus siulnya aku. Kayaknya Di satu titik yang sama. Di satu titik yang sama. Kayaknya aku inget. Dan Ken Lokasi sama pabrik bukan? Kalau waktu itu di gunung. di gunung, lebih ke ini Wisma. Yang Wisma, iya. Iya, Wisma. Nah, di situ Ken nemu apa? Masih kayak permata gitu. Tapi nyantol di ujung ini, di ujung daun. Kayak air mau netes. Itu Ken sama Tommy itu. Jadi kayak liontin dong. Iya, kayak liontin. Warnanya biru. Tapi itu
posisinya di antara dua pohon kembar. Iyo. Kalau nggak salah di Gunung Putri deh. Iya, Putri. Gunung Putri. Iya di Gunung Putri. Makanya Uncle ngomong gitu, kan jadi inget. Iya. Wah, masih. Udah mulai muncul wanginya ya. Iya. Siapa ini? Perempuan besar. Penguasa dari mana nih Mas Ik? Kepanggil dari mana nih? Wanginya agak bau anyer sama bau bunga. Oh, bunga yang tadi dimakan. Amar kan nyium? Dimakan, salah cara itu mah ya. Kok dimakan sih kamu? Tapi gue dari tadi gini, gue ngeliat di situ tuh ada yang gerak terus tau gak? Ada yang bergerak. Ini mau dimediasiin ke siapa ya? Ke Muslim dong. Ke Muslim dong. Muslim. Salim. Muslim. Ya ada di sebelah gue banget. Di sini aja kalau nih. Ya di sini aja nih. Ya. Enggak. Takut kena. Tadi kita arwana lagi Mas. Ya, Kel. Jangan gitu lu. Gue tuh jarang soalnya kesini malam-malam muara, nggak pernah. Iya makanya. Takut kan? Kak, kamu minum. Punten. Punten, Kak. Lagi di mana? Takutnya masuk angin. Iya ini kalau ada gini juga. Semua kayak bawah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan jawab sama nama istri. Siapa kamu? Kamu dari Muslim! Tolongin guys! Pokoknya warna itu berubah mengikuti sesuai kondisi si makhluk. Jadi tanduk, masing-masing tanduk cabang 3, rambutnya ular, matanya 1. Begini, ini pedang ular, ini tongkat ular, dadanya totol-totol, ekornya 3 kelihatan. Itu semua nyala api. Begitu gambar itu udah jadi, langsung dibakar. Demi Allah, lillahi ta'ala, ini saya bersaksi dunia akhirat. Ini api. Kebakar ini kertas. Udah jadi debu kan? Jadi kertas lem. Sampai 3 kali.